Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Igidit Bagus Suranata, NIM F1B 019065 dari kelompok 24. Di video ini, saya akan menjelaskan laporan percobaan 1 praktikum pengukuran besaran listrik. Judul percobaannya yaitu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Yang pertama, saya akan menjelaskan abstrak. Percobaan ini tentang pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran tegangan dan arus, agar mahasiswa dapat mengetahui cara menggunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter dengan benar. Pada pengukuran arus dan tegangan, pengaruh batas ukurnya yaitu ketika batas ukur berubah, maka pengaruh terhadap pembacaan arus dan tegangan akan berbeda, tetapi perbedaannya tidak terlalu jauh. Pada pengukuran yang dilakukan kuat arus dengan menggunakan ampermeter, bahwa besar beban berbanding lurus dengan kuat arus. Semakin besar beban yang digunakan, maka kuat arus yang terukur pada masing-masing batas ukur juga semakin besar, sementara tegangannya konstan. Selanjutnya, pendahuluan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran tegangan dan arus dan dapat mempergunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter dengan benar. Selanjutnya, dasar teori. Yang pertama, alat pengukur. Alat pengukur adalah untuk memungkinkan mengamati besaran listrik yang akan diukur, yang secara jelas mentransformasikan besaran listrik pada skala yang tertentu. Alat ukur jenis ini disebut alat penunjuk. Ada beberapa jenis alat penunjuk listrik, seperti jenis kumparan putar yang bekerja akibat adanya gaya elektromagnetik antara medan magnet, suatu magnet tetap, dan arus. Sedangkan untuk jenis penyearah menggunakan prinsip kerja kombinasi suatu pengubah memakai penyearah semikonduktor dan suatu alat ukur jenis kumparan putar. Selanjutnya, karakteristiknya. Untuk memperbaiki karakteristik temperatur dari penunjukan pada alat pengukur ampere kumparan putar yang lebih teliti, maka metode switchboard yang dipakai secara luas. Tahanan-tahanan R dan R dibuat dari tembaga, sedangkan RR, Rn, dan R dibuat dari manganin. Selanjutnya, kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar prinsip dari adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari satu magnet yang permanen. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar pada alat ukur penting yang dipakai untuk bermacam arus, tidak hanya untuk arus searah, akan tetapi dengan alat-alat pertolongan lainnya dapat pula dipakai untuk arus bolak-balik. Selanjutnya, keterangan pada gambar. Yang pertama ada skala, jarum penunjuk, magnet tetap, sepatu kutub, kumparan putar, inti besi lunak, pegas, dan poros. Selanjutnya, karakteristiknya. Dari gambar 2.1 yang ini, terlihat bahwa adanya magnet permanen yang mempunyai kutub-kutub. Di antara kutub-kutub tersebut ditempatkan suatu silinder inti besi. Penempatan silinder inti besi tersebut di antara kedua kutub magnet, utara dan selatan, akan menyebabkan bahwa di celah udara antara kutub-kutub magnet dan silinder inti besi akan terbentuk medan magnet yang rata, yang masuk melalui kutub-kutub tersebut ke dalam silinder secara radial sesuai dengan arah-arah panah. Dalam celah udara ini ditempatkan kumparan putar yang dapat berputar melalui sumbu. Bila arus searah yang tidak diketahui besarnya mengalir melalui kumparan tersebut, suatu gaya elektromagnetis F yang mempunyai arah tertentu akan dikenakan pada kumparan putar sebagai hasil interaksi antara arus dan medan magnet. Arah dan gaya F dapat ditentukan menurut ketentuan
tangan dari Fleming. Besar dari gaya ini akan dapat diturunkan dengan mudah. Momen putar T dapat dinyatakan sebagai T sama dengan B kali I kali L. Selanjutnya, alat ukur besi putar. Gaya elektromagnetis dapat dibangkitkan dengan berbagai cara, dan dua cara yang akan disebutkan di bawah ini mendapatkan pemakaian yang sangat besar pada saat ini. Pertama, tolak menolak. Cara tolak menolak adalah sepasang besi lunak ditempatkan di dalam kumparan yang tetap. Satu daripadanya tidak dapat bergerak, sedangkan yang lain ditempatkan agar bebas bergerak melalui suatu sumbu. Besi yang pertama dikenal sebagai besi tetap, sedangkan yang akhir sebagai besi bergerak. Kombinasi antara interaksi dan tolak menolak. Cara kombinasi antara interaksi dan tolak menolak adalah dua pasang kepingan-kepingan besi yang terdiri dari besi yang tetap dan besi yang bergerak, seperti yang terdapat pada tipe alat ukur yang tolak menolak ditempatkan pada jarak yang tertentu. Bila sudut putar dari sumbu putarnya adalah kecil, maka susunan ini bekerja seperti cara tolak menolak. Akan tetapi bila sudut putarnya menjadi lebih besar, maka masing-masing besi akan bekerja agak lain. Selanjutnya, karakteristiknya. Pengaruh dari medan magnet luar karena suatu kumparan yang tetap tidak dapat membangkitkan suatu medan magnet yang kuat. Maka kesalahan-kesalahan akan mungkin terjadi oleh medan magnet dari luar. Untuk mengelakkan ini, maka seluruh kumparan ditempatkan dalam suatu kotak besi yang mempunyai fungsi sebagai suatu tameng magnet. Pengaruh frekuensi dalam penggunaan sebagai alat pengukur ampere, maka bila frekuensi yang akan diukur adalah tinggi, maka arus-arus putar yang akan terjadi dalam logam-logam yang dekat kepada kumparan tetap, yang disebabkan oleh medan magnet yang dibangkitkan oleh kumparan tetap, mungkin menjadi besar. Suatu medan magnet yang dijadikan oleh arus-arus putar tersebut akan membangkitkan kesalahan-kesalahan karena medan magnet ini akan melemahkan medan magnet yang akan bekerja pada besi-besi putar, dan dengan demikian mempengaruhi momen geraknya. Selanjutnya, pembacaan skala. Pembacaan skala yang tepat dan teliti pada alat ukur dipengaruhi oleh paralaks pembaca yang juga tergantung pada pembagian skala minimal dan besaran listrik yang akan diukur. Hal ini karena tidak mungkin menghasilkan suatu ketelitian yang tinggi dengan mempergunakan hanya satu batas ukur yang lebar, karena akan terjadi banyak kesalahan paralaks dengan cara seperti itu. Sehingga pembentukan partisi atau pembagian batas ukur ke dalam reng-reng yang lebih kecil dalam beberapa batas ukur akan menghasilkan suatu kesalahan paralaks yang lebih kecil, sehingga kesalahan relatifnya dapat ditoleransikan sedemikian rupa sehingga ketepatan pengukuran akan dipengaruhi oleh besaran listrik yang akan kita ukur serta batas ukur yang kita pergunakan dalam pengukuran. Selanjutnya, ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus. Umumnya alat ini digunakan oleh teknisi elektronik dalam alat multitester listrik yang disebut avometer, gabungan dari fungsi ampermeter, voltmeter, dan ohm meter. Ampermeter bekerja berdasarkan gaya magnetik atau gaya Lorentz. Ketika arus mengalir melalui kumparan yang dilingkupi oleh medan magnet, timbul gaya Lorentz yang menggerakkan jarum penunjuk menyimpang. Apabila arus melewati kumparan besar, maka gaya yang ditimbulkan juga akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Alat ukur ampermeter ini dipasang secara seri, di mana rumusnya itu V sama dengan I kali R. Selanjutnya, rumus ampermeternya yaitu I sama dengan V per R, di mana keterangannya V sama dengan tegangan satuan volt, I sama dengan arus satuan ampere, R sama dengan hambatan satuan ohm.
Selanjutnya voltmeter. Voltmeter adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengukur tegangan listrik. Dengan ditambah alat multiplier akan dapat meningkatkan kemampuan pengukuran alat voltmeter berkali-kali lipat. Dengan ditambah alat multiplier akan dapat meningkatkan kemampuan pengukuran alat voltmeter berkali-kali lipat. Gaya magnetik akan timbul dari interaksi antara medan magnet dan kuat arus. Gaya magnetik tersebut akan mampu membuat jarum alat ukur, sedangkan alat ukur ini dipasang secara paralel, di mana rumusnya itu V sama dengan P per I, di mana V sama dengan tegangan satuan volt, I sama dengan arus satuan ampere, dan P sama dengan daya satuan watt. Selanjutnya thermocouple. Thermocouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Efek termoelektrik pada thermocouple ini ditemukan oleh seorang fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821. Di mana sebuah logam konduktor yang diberi perbedaan panas secara gradien akan menghasilkan tegangan listrik. Perbedaan tegangan listrik di antara dua persimpangan atau junction ini dinamakan dengan efek Seebeck. Thermocouple merupakan salah satu jenis sensor suhu yang paling populer dan sering digunakan dalam berbagai rangkaian ataupun peralatan dan elektronika yang berkaitan dengan suhu atau temperatur. Beberapa kelebihan thermocouple yang membuatnya menjadi populer adalah responnya yang cepat terhadap perubahan suhu dan juga rentang suhu operasionalnya yang luas, yaitu berkisar di antara minus 200 derajat Celcius hingga 2000 derajat Celcius. Selain respon yang cepat dan rentang suhu yang luas, thermocouple juga tahan terhadap goncangan, getaran, dan mudah digunakan. Prinsip kerja thermocouple cukup mudah dan sederhana. Pada dasarnya, thermocouple hanya terdiri dari dua kawat logam konduktor yang berbeda jenis dan digabungkan ujungnya. Satu jenis logam konduktor yang terdapat pada thermocouple akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan atau tetap, sedangkan yang satunya lagi sebagai logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Berdasarkan gambar di atas ini, ketika kedua persimpangan atau junction memiliki suhu yang sama, maka beda potensial atau tegangan listrik yang melalui dua persimpangan tersebut adalah 0 atau V1 sama dengan V2. Akan tetapi, ketika persimpangan yang terhubung dalam rangkaian diberikan suhu panas atau digabungkan ke objek pengukuran, maka akan terjadi perbedaan suhu di antara dua persimpangan tersebut yang kemudian menghasilkan tegangan listrik yang nilainya sebanding dengan suhu panas yang diterimanya atau V1 sampai V2. Tegangan listrik yang ditimbulkan ini pada umumnya sekitar 1 mikrofarad volt sampai 70 mikrovolt pada tiap derajat Celcius. Tegangan tersebut kemudian dikonversikan sesuai dengan tabel referensi yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan pengukuran yang dapat dimengerti oleh kita. Thermocouple dapat dikonversi ke listrik untuk mendeteksi listrik, sehingga pengukuran suhu, kontrol, dan suhu sinyal amplifikasi, transformasi dan begitu sangat nyaman, sehingga struktur mudah pembuatan murah, rendah inersia, akurasi yang tinggi, rentang temperatur yang luas, dapat memenuhi persyaratan pengukuran berbagai benda, bagian tertentu dari tempat kecil, seperti titik suhu dan permukaan pengukuran suhu, cocok untuk jangka panjang pengukuran dan kontrol otomatis. Selanjutnya, karakteristik thermocouple. Thermocouple dapat dikonversi ke listrik untuk mendeteksi listrik sehingga pengukuran suhu, kontrol, dan suhu sinyal amplifikasi, transformasi, dan begitu sangat nyaman. Sederhana, struktur mudah pembuatan, mudah, rendah inersia,
akurasi yang tinggi, rentang temperatur yang luas, dapat memenuhi persyaratan pengukuran berbagai benda bagian tertentu dari tempat kecil seperti titik suhu dan permukaan pengukuran suhu, cocok untuk jangka panjang pengukuran dan kontrol otomatis. Selanjutnya, pengaruh batas ukur. Batas ukur sebuah ampermeter dapat dituliskan sesuai kebutuhan agar lebih aman dalam melakukan pengukuran. Atur posisi selektor pada posisi batas ukur yang lebih tinggi dan arus yang akan diukur. Batas ukur dapat dipilih yang paling tinggi agar tidak merusak ampermeter. Adapun pengaruh pilihan batas ukur yang terlalu jauh dari arus yang akan diukur hanya mengakibatkan pembacaan alat ukur yang kurang akurat. Sehingga disarankan dalam melakukan pengukuran diusahakan memiliki batas ukur terdekat agar pada saat pembacaan alat ukur menjadi lebih akurat. Begitupun dengan alat ukur lainnya. Selanjutnya, regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel dependen Y. Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan A tambah DX independen. Keterangan Y variabel dependen, X variabel independen. A konstanta, nilai Y apabila X sama dengan 0. B sama dengan koefisien regresi. Nilai-nilai A dan B dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Yang di atas ini merupakan rumus nilai-nilai A dan B. Selanjutnya, klasifikasi alat ukur listrik berdasarkan sistem kerjanya. Berdasarkan sistem kerjanya, alat ukur listrik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu alat ukur penunjuk, indicating instrument, alat ukur pencatat, recording instrument, dan alat ukur penjumlah, integrating instrument. Yang pertama, alat ukur penunjuk atau indicating instrument. Alat ukur penunjuk adalah alat ukur yang langsung menunjukkan besaran yang diukur, biasanya menggunakan jarum penunjuk. Tetapi sekarang ada pula yang tidak menggunakan jarum penunjuk, yaitu alat ukur digital. Banyak alat ukur yang termasuk kategori ini, misalnya voltmeter dan ampermeter. Selanjutnya, alat ukur pencatat atau recording instrument. Alat ukur pencatat adalah alat ukur yang mencatat secara terus-menerus besaran yang diukur selama periode waktu yang ditentukan. Pada alat ini terdapat pena dan gulungan kertas yang berputar. Pena tersebut akan bergerak sebanding dengan besaran listrik yang diukur sehingga perubahannya tercatat secara kontinu. Sebagai contoh adalah recording voltmeter yang terdapat pada gardu induk yang mencatat fluktuasi tegangan yang terjadi. Selanjutnya, alat ukur penjumlah atau integrating instrument. Alat ukur penjumlah adalah alat ukur yang mengukur jumlah total energi listrik yang dikonsumsi oleh suatu rangkaian dalam periode waktu tertentu. Dengan waktu kilowatt-horse meter, kWh meter merupakan contoh dari alat ukur jenis ini. Selanjutnya, klasifikasi alat ukur berdasarkan fungsinya. Menurut prinsip kerja dan konstruksi daripada alat ukur listrik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat pengukur yang bekerja atas dasar adanya suatu kumparan listrik yang ditempatkan pada medan magnet yang berasal dari suatu magnet permanen. Alat ukur jenis ini tidak terpengaruh magnet luar karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam
alnico yang berbentuk U. Arus yang dialirkan melalui kumparan akan menyebabkan kumparan tersebut berputar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang dipakai untuk arus searah. Alat ukur ini konstruksinya terdiri dari sebuah kumparan atau koil yang dapat bergerak atau berputar bebas yang ditempatkan dalam medan magnet permanen. Jarum penunjuk diletakkan pada kumparan putarnya. Konstruksi alat ukur kumparan putar terdiri dari permanen magnet, kumparan putar dengan inti besi bulat, jarum penunjuk terikat dengan poros dan inti besi putar, skala linear, dan pegas spiral rambut, serta pengatur posisi 0. Torsi yang dihasilkan dari interaksi elektromagnetik sesuai persamaan, di mana torsi sama dengan B kali A kali I kali N. Mana T sama dengan torsi, B sama dengan kerapatan flux magnet, satuannya WB per meter kuadrat, A sama dengan luas efektif koil, satuannya M kuadrat, I sama dengan arus ke kumparan putar, satuannya A, N sama dengan jumlah lilitan. Dari persamaan di atas, komponen B, A, dan N adalah konstan, sehingga torsi berbanding lurus dengan arus mengalir ke kumparan putar. Data alat ukur kumparan putar dengan dimensi 31/2 in, arus 1 mA, simpangan skala penuh 100 derajat memiliki A banding 1,72 cm kuadrat, B banding 2000 gram 0,2 Wb per meter persegi, N banding 84 lilitan, T 2,92 kali 10⁻⁶ N M R kumparan putar 88 ohm, disipasi daya 88 mikro W. Untuk pengukuran listrik AC, alat ukur kumparan putar ditambahkan komponen tambahan, yaitu diode bridge sebagai penyearah AC ke DC. Alat ukur besi putar. Selanjutnya alat ukur besi putar. Alat ukur dengan prinsip kerja besi putar atau disebut juga sistem elektromagnet adalah suatu alat ukur yang mempunyai kumparan tetap dan besi yang berputar. Konstruksi dari alat ukur ini terdiri dari kumparan tetap dan sepasang besi lunak mudah mengalami demagnetisasi. Besi lunak tersebut ditempatkan dalam ruang antara kumparan tetap, di mana besi lunak yang satu ditempatkan menempel dengan kumparan tetap, sedangkan besi lunak yang lain berhubungan dengan sumbu AS dari jarum penunjuk sehingga dapat berputar atau bergerak bebas. Selanjutnya cara kerjanya. Bila ada arus yang mengalir pada kumparan, maka ruangan tersebut akan ada medan magnet yang mengakibatkan kedua besi lunak tersebut dimagnetisasi dan bersifat sebagai magnet permanen. Pasangan besi lunak tersebut mempunyai sepasang kutub yang sama, sehingga kutub-kutub yang sejenis akan tolak-menolak dan besarnya penyimpangan tergantung dari besarnya arus yang lewat pada kumparan. Alat ukur jenis besi putar mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan untuk pengukuran arus searah maupun bolak-balik. Yang kedua, mempunyai ketelitian yang rendah. Yang ketiga, untuk mengukur arus yang sedang dan besar. Selanjutnya yang terakhir, sederhana dan kuat konstruksi. Selanjutnya, klasifikasi alat ukur berdasarkan sistem pengukuran. Yang pertama, alat ukur analog. Alat ukur listrik analog merupakan alat ukur generasi awal dan sampai saat ini masih digunakan.
Bagiannya banyak komponen listrik dan menarik yang saling berhubungan. Bagian listrik yang penting adalah magnet permanen, tahanan meter, dan kumparan putar. Bagian mekanik meliputi jarum penunjuk, skala, dan skrup pengatur jarum penunjuk. Selanjutnya yang kedua, alat ukur digital. Alat ukur digital saat sekarang banyak dipakai dengan berbagai kelebihannya. Murah, mudah dioperasikan, dan praktis. Multimeter digital mampu menampilkan beberapa pengukuran untuk arus miliampere, temperatur derajat Celcius, tegangan milivolt, resistansi ohm, frekuensi hertz, daya listrik miliwatt, sampai kapasitansi nano F. Selanjutnya, metodologi. Yang pertama, alat dan bahan. Yang pertama yaitu kit praktikum 1 buah, voltmeter high independent 1 buah, ampermeter low independent 1 buah, kabel konektor 4 buah, lampu 15 watt 220 volt sampai 240 volt 1 buah, lampu 25 watt 220 volt sampai 240 volt 1 buah, lampu 40 watt 1 buah, dan yang terakhir lampu 60 watt 2 buah. Selanjutnya, langkah percobaan. Yang pertama, gambar rangkaian. Gambar rangkaiannya seperti ini. Yang pertama, kita pengukuran arus dulu. Yang pertama, start. Kemudian menyiapkan alat yang dipergunakan. Selanjutnya, memasang alat ukur. Berikutnya, ampermeter pada A1 atau voltmeter pada V1. Selanjutnya, memasang beban pada masing-masing fitting L1, L2, L3, L4, dan L5 sesuai dengan tabel 1.1. Selanjutnya, mengarahkan saklar MCB pada posisi 0 atau off. Demikian juga saklar kontak S1, S2 pada posisi off. Selanjutnya, mengatur batas ukur. Kemudian, ampermeter pada posisi 1A atau voltmeter pada posisi AC 300 volt. Kemudian menghubungkan suplai AC 220 volt ke input rangkaian. Selanjutnya A sambungannya selanjutnya menghubungkan MCB dengan mengarahkan saklar ke 1 on. Berikutnya menghidupkan beban 15 watt dengan jalan menekan anak saklar 1 pada saklar S1. Selanjutnya amati besar tegangan dan arus yang mengalir dan mencatat hasilnya pada tabel 1.1. Selanjutnya melepaskan anak saklar 1 pada saklar S1 lalu mengubah batas ukur ampermeter pada posisi 2A. Selanjutnya menghidupkan beban 15 watt dengan jalan menekan anak saklar 1 pada saklar S1. Berikutnya amati besar arus yang mengalir dan mencatat hasilnya dalam tabel 1.1. Kemudian ulangi batas ukur dan beban pada tabel. Mengulanginya dari awal sini. Selanjutnya menghitung besar daripada persentase kesalahan relatifnya. Berikutnya membuat kurva daya sebagai fungsi arus dan menghitung serta mendapatkan persamaan regresi linearnya. Kemudian berikan analisis grafik dan data di atas serta kesimpulannya. Kemudian selesai. Selanjutnya yang kedua, langkah percobaan pengukuran tegangan. Yang pertama start, selanjutnya menyiapkan alat yang dipergunakan, kemudian memasang alat ukur, berikutnya ampermeter pada A1 atau voltmeter pada V1, selanjutnya memasang beban pada masing-masing fitting L1, L2, L3, L4, dan L5 sesuai dengan tabel 1.2. Selanjutnya, mengarahkan saklar MCB pada posisi 0 atau off, demikian juga saklar kontak S1, S2 pada posisi off. Berikutnya, mengatur batas ukur, selanjutnya ampermeter pada posisi 1A atau voltmeter pada posisi AC 300 volt. Kemudian, menghubungkan suplai AC 220 volt ke input rangkaian. Selanjutnya, ada dihubungkan. Kemudian menghubungkan MCB dengan mengarahkan saklar ke 1 on.
Selanjutnya menghidupkan beban 15 watt dengan jalan menekan anak saklar 1 pada saklar S1. Selanjutnya amati besar tegangan dan arus yang mengalir dan mencatat hasilnya pada tabel 1.2. Kemudian melepaskan anak saklar 1 pada saklar S1 lalu mengubah batas ukur voltmeter pada posisi VAC 750 volt. Selanjutnya menghidupkan beban 15 watt dengan jalan menekan anak saklar 1 pada saklar S1. Berikutnya amati besar arus yang mengalir dan mencatat hasilnya dalam tabel 1.2. Selanjutnya ulangi batas ukur dan beban tabel. Ulanginya lagi kembali ke menghubungkan MCB. Selanjutnya menghitung besar daripada persentase kesalahan relatifnya. Kemudian membuat kurva daya sebagai fungsi arus dan menghitung serta mendapatkan persamaan regresi linearnya. Selanjutnya berikan analisis grafik dan data di atas serta kesimpulan. Kemudian selesai. Selanjutnya hasil dan analisis. 4.1 hasil dan perhitungan. 4.1.1 hasil pengukuran arus listrik. Pada tabel ini voltmeternya dipasang secara konstan atau tetap. Di sini dipasang 240 volt karena lampu yang digunakan 220 sampai 240 volt. Nah, pada batas ukurnya ini berbanding lurus dengan beban lampu dan total daya. Di mana batas ukurnya ini bila semakin besar maka total dayanya dan beban lampunya juga semakin besar. Selanjutnya hasil pengukuran tegangan listrik. Di sini batas ukur 300 volt dan 750 volt dipasang masing-masing 240 volt dan 250 volt dan dipasang secara konstan. Di sini beban lampu berbanding lurus dengan total daya dan ampere. Di mana jika ampernya semakin besar maka total dayanya juga semakin besar dan beban lampunya juga semakin besar. Selanjutnya analisa. Yang pertama itu analisa percobaan pengukuran arus listrik. Pada tabel di atas dapat dihitung arus hitung dan persentase error untuk perhitungan sampel data kedua. Nilai ukur pada ampermeter batas ukur 1A diketahui P sama dengan 60 watt, V sama dengan 240 volt, I ukur sama dengan 0,12 ampere, ditanyakan I hitung dan persen error. I itu sama dengan P per V, I itu sama dengan 60 per 240 sama dengan 0,25 ampere. Sehingga didapat persentase error yaitu persentase error sama dengan I hitung kurang I ukur per I hitung dikali 100%. Di mana 0,25 dikurang 0,12 per 0,25 dikalikan 100% akan menghasilkan persentase errornya yaitu 52%. Selanjutnya yang kedua, nilai ukur pada ampermeter batas ukur 2A. Di mana diketahui P sama dengan 60 watt, V sama dengan 240 volt, I ukur sama dengan 0,3 ampere, ditanyakan I hitung dan persentase error. Di mana I hitung sama dengan P per V, I hitung sama dengan 60 per 240 sama dengan 0,25 ampere, sehingga didapat persentase error yaitu persentase error sama dengan I hitung kurang I ukur per I hitung dikali 100%, di mana sama dengan 0,25 kurang 0,13 per 0,25 dikali 100%, di mana persentase errornya yaitu 48%. Perhitungan data selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini, seperti tabel ini. Tabel ini hampir sama seperti tabel sebelumnya, cuman yang membedakan tabel ini ada persentase errornya. Di mana yang tetap itu voltmeternya dipasang secara konstan, terus batas ukur berbanding lurus dengan beban lampu, total daya dan arus hitung. Sedangkan persentase errornya berbanding terbalik, di mana dia semakin kecil. Oke, dapat dilihat pada tabel di atas. Dapat kita analisa bahwa ketika nilai beban yang digunakan semakin besar, maka arus ukur dan nilai dari arus hitung atau I hitung yang didapatkan juga akan semakin besar.
Pada tabel di atas juga dapat kita ketahui bahwa nilai total beban berbanding lurus dengan arus hitung yang digunakan. Sesuai dengan persamaan I sama dengan P per V. Sedangkan untuk tegangan yang digunakan adalah konstan 240 volt dikarenakan terhubung langsung kepada sumber tegangan. Lalu untuk persentase error yang didapatkan pada batas ukur I1 dan 2A dapat kita lihat pada tabel di atas, yaitu di mana perubahannya tidak konstan atau tidak tetap yang biasanya diakibatkan karena kurang ketelitian pada saat pembacaan alat ukur. Selanjutnya, grafik hubungan daya terhadap arus ukur 1A dan 2A. Pada grafik di atas ini dapat dianalisa bahwa apabila semakin besar daya beban yang digunakan, maka arus yang didapat juga akan semakin besar pada tiap-tiap batas ukur. Sesuai dengan persamaan P sama dengan I kali V, di mana nilai arusnya berbanding lurus dengan daya. Ketika dayanya semakin bertambah, maka arus juga akan semakin besar. Dan untuk tegangannya sendiri tetap stabil. Oke, selanjutnya grafik hubungan daya terhadap arus hitung 1 ampere dan 2 ampere. Pada grafik di atas ini dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai daya total yang digunakan, maka akan membuat nilai arus hitung yang diperoleh juga akan semakin besar. Di mana hal tersebut dikarenakan nilai total beban berbanding lurus dengan nilai dari arus hitung, yaitu sesuai dengan persamaan I sama dengan P per V. Selanjutnya, analisa regresi linear pengukuran arus listrik 1 ampere. Di sini, X, Y, X kuadrat, X, Y berbanding lurus, di mana X semakin besar maka X, Y semakin besar, X kuadrat semakin besar, X kali Y semakin besar juga. Ini persamaan regresi untuk mencari variabel A. Di mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY. Dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, di mana akan menghasilkan A sama dengan minus 0,03007. Selanjutnya mencari variabel B, di mana B sama dengan N kali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, di mana akan menghasilkan 0,002307. Selanjutnya mencari persamaan Y sama dengan A tambah BX, maka didapatkan hasil yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan minus 0,03007 ditambah 0,002307X. Selanjutnya, analisa regresi linear pengukuran arus listrik 2A. Sama juga X, Y, X kuadrat, X kali Y juga berbanding lurus, dimana semakin besar. Selanjutnya persamaan regresi untuk mencari variabel A, mana A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, dimana akan menghasilkan A sama dengan minus 0,05649. Selanjutnya mencari variabel B. Di sini rumusnya B sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, dan akan menemukan hasil 0,003163. Mencari persamaan Y sama dengan A tambah BX, maka didapatkan hasil yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan minus 0,05649 ditambah 0,003163X. Selanjutnya, percobaan pengukuran tegangan listrik, di mana yang pertama nilai ukur pada voltmeter batas ukur 300 volt, di mana diketahui
P sama dengan 25 watt, V ukur sama dengan 240 volt, I sama dengan 0,01 ampere. Ditanyakan V hitung dan presentasi error. V hitung sama dengan P per I sama dengan 25 dibagi 0,01 sama dengan 2500 volt. Sehingga persentase yang didapatkan adalah persentase error sama dengan V hitung dikurang V ukur dibagi V hitung dikali 100%. Sama dengan 2500 dikurang 240 dibagi 2500 dikali 100%. Persentase errornya yaitu 90,4%. Selanjutnya yang kedua, nilai ukur pada voltmeter batas ukur 750 volt. Di mana diketahui P sama dengan 25 watt, V sama dengan 250 volt, I ukur sama dengan 0,01 ampere. Ditanyakan V hitung dan presentasi error. Selanjutnya menjawab V hitung sama dengan P per I V hitung sama dengan 25 dibagi 0,01 sama dengan 2500 volt. Sehingga persentase error yang didapatkan yaitu persentase error sama dengan V hitung dikurang V ukur dibagi V hitung dikali 100% akan menghasilkan persentase error sama dengan 90%. Selanjutnya, tabel perhitungan hasil pengukuran arus listrik. Berdasarkan tabel tegangan hitung di atas ini dapat dianalisa bahwa di mana nilai tegangan yang didapatkan pada setiap percobaan dari percobaan 1 sampai ke 10 adalah konstan, baik untuk batas ukur 300 volt maupun 750 volt. Hal ini biasanya disebabkan karena beban daya dan tegangan arusnya dirangkai secara paralel. Lalu untuk nilai arusnya dapat dilihat bahwa nilai yang dihasilkan semakin besar dari percobaan ke 1 sampai ke 10. Sedangkan untuk nilai tegangan hitung didapatkan nilai yang fluktuatif, tidak menentu pada setiap daya yang diberikan, di mana hal ini dikarenakan adanya kesalahan pembacaan skala dan kurang ketelitian alat ukur. Dan untuk presentasi error yang dihasilkan dapat kita lihat yaitu di mana pada batas ukur 300 volt dan 750 volt dihasilkan nilai perhitungan yang tidak menentu. Hal ini biasanya diakibatkan oleh pembacaan alat ukur atau human error serta kurangnya ketelitian alat ukur. Selanjutnya, grafik hubungan daya terhadap tegangan ukur 300 volt dan 750 volt. Berdasarkan grafik di atas ini, hubungan tegangan ukur terhadap beban dapat dilihat bahwa grafik bersifat linier karena tegangan pada tiap percobaan bernilai sama yang bergantung pada batas ukur tegangan yang digunakan. Hal ini dipengaruhi oleh tegangan dan beban yang dirangkai secara paralel. Selanjutnya, grafik hubungan daya terhadap tegangan hitung 300 volt dan 750 volt. Grafiknya seperti ini. Berdasarkan grafik hubungan tegangan hitung terhadap beban terhadap tegangan 300 volt dan 750 volt, dapat diketahui bahwa pada tiap perhitungan tegangan terjadi fluktuasi yang disebabkan karena pengaruh perbedaan nilai tegangan yang didapatkan. Selanjutnya, yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, bahwa dapat mengetahui pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran tegangan dan arus. Ketika nilai beban yang digunakan semakin besar, maka arus ukur dan nilai dari arus hitung yang didapatkan juga akan semakin besar. Nilai total beban berbanding lurus dengan arus hitung yang digunakan sesuai dengan persamaan I sama dengan P per V, di mana perubahannya tidak konstan, yang biasanya diakibatkan karena kurang ketelitian pada saat pembacaan alat ukur. Selanjutnya, yang kedua, dapat menggunakan alat ukur ampermeter dan voltmeter dengan benar, yaitu ampermeter yang dipasang secara seri dan sesuai dengan persamaannya yaitu I sama dengan V per R, sedangkan pada voltmeter rangkaiannya harus dipasang secara paralel dengan persamaan
V sama dengan P per I. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan dari laporan percobaan 1 ini. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.